Tabarukan bil kitabil ajiz. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini, bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga acara kita pada malam hari ini berjalan aman, lancar, awal hingga akhir dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuki acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk ini kami mohonkan dan hormat kepada Al-Mukarram Syekh Muhtaram dari Mesir. Waktu dan tempat kepada beliau dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من أهل القرآن والعالمين وأهل القصة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم.
terima kasih kita sampaikan kepada Al-Mukarram Syekh Muharram yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Jazahullah khairal jaza, dan mudah-mudahan kita diberikan pahala dan rahmatnya sebagai pendengarnya, amin. Kita masuki acara yang ketiga, yakni acara inti tausiah. Untuk ini kami mohonkan dan hormat kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Kiai Haji Muhammad Bahid. Waktu tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wa nabiyyihi wa rasulihi wa safiyyihil akram minal masjidil haram ilal masjidil aqsal muqaddasil mukarram wa razaqahul mi'raj ila hadratihil a'zam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'lam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukarramul mu'azzam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil qalam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi alladhina salaku manhajahul aqwam, amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita hormati para habaib dan wabil khusus sahibul bait Al-Habib Syahrul Al-Idrus beserta seluruh keluarga, para alim ulama, para asatidz, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini dengan izin, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul di tempat ini, dapat bertemu muka satu dengan yang lainnya dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita agar acara ini mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan acara ini dapat mendatangkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, zuriat, keluarga dan para pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita berada di malam terakhir bulan Rajab. Dan ini malam adalah merupakan malam yang berkah, malam yang dimana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, sebagaimana Allah
memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik pada malam terakhir Rajab ini, maka kita berharap kepada Allah agar akhir hayat kita pun nantinya ditutup dengan kebaikan atau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bulan Rajab, bulan yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak masa dahulu. Ditambah lagi keagungan bulan Rajab ini dengan terjadinya satu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menjadikan bulan Rajab bertambah agung dan bertambah mulia. Dan orang-orang yang memuliakan bulan Rajab, orang-orang yang menghormati bulan Rajab, insya Allah akan dijadikan terhormat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu menurut pendapat yang masyhur dari para ulama terjadi pada malam 27 Rajab. Dan banyak lagi pendapat ulama, ada yang mengatakan lain daripada malam itu. Namun yang terbanyak dari para ulama mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada malam 27 Rajab. Peristiwa Isra Mi'raj itu dari awal sampai akhir intinya adalah merupakan pelajaran, merupakan contoh teladan, merupakan pendidikan bagi kita bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj itu dari awal sampai akhir memberikan kepada kita pendidikan bagaimana agar kita bisa selalu dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram seperti disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam hadis yang panjang itu disebutkan, fa faraja sadri thumma ghasalah bima'i zamzam thumma ja'a bitastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imana fa afragahu fi sadri thumma atbaqa. Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat Jibril itu membelah dadaku, kemudian mencucinya dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril datang membawa bejana dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Maka dia tuangkan itu ke dalam dadaku, kemudian dia tutup. Inilah cikal bakal atau dasar permulaan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesudah itu di dalam kitab Dalailun Nubuwah lil Imam Al-Baihaqi disebutkan, dalam perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
para habaib yang kita muliakan, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Nah, sesudah terjadi proses di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibedah, dibersihkan, diisi dengan hikmah dan iman, Rasulullah berjalan menuju Baitul Maqdis. Dalam perjalanan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh perempuan tua, ya Muhammad, ya Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyahut, menoleh pun tidak. Terus Rasulullah berjalan. Kemudian ada laki-laki tua yang memanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Rasulullah pun terus berjalan, tidak menyahut dan tidak menoleh. Jibril alaihissalam menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, bahwa perempuan tua itu adalah dunia yang jikalau engkau menyahut panggilannya, niscaya umat engkau akan cenderung kepada dunia. Sedangkan laki-laki tua yang memanggil Muhammad, Muhammad itu adalah iblis. Andai kata engkau menyahut panggilannya, niscaya umat kamu nantinya akan dikalahkan oleh iblis. Terus Nabi kita berjalan sampai ke Baitul Maqdis, dimi'rajkan sampai ke Mustawa, sampai ke Rab-Rab, menerima mandat perintah sembahyang yang akhirnya menjadi 5 waktu itu. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini semua adalah pelajaran untuk kita. Ini pendidikan untuk kita. Nah, kenapa yang diterima mandat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sembahyang 5 waktu, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tetapi yang diterima langsung dari Allah itu adalah salat. Menurut para ulama, karena salat itu adalah merupakan mir'atu aktsaril ibadah, karena salat itu merupakan cermin sebagian besar ibadah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di dalam salat itu ada cerminan puasa. Karena dalam salat itu kita dilarang kada boleh makan minum. Di dalam salat itu ada cermin haji. Karena orang salat itu salatnya mesti menghadap Baitullah. Di dalam salat itu ada cermin zakat, yang dicerminkan dengan ungkapan Assalamualaikum warahmatullah, artinya kesejahteraan untuk kamu sekalian wahai kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullah. Sejahtera itu adalah merupakan cermin daripada zakat. Di dalam sembahyang ada takbir, ada zikir, ada salawat, tasbih, istighfar dan lain-lainnya. Nah, salat inilah cerminnya seluruh ibadat yang ada. Oleh karena itu salat inilah yang diterima langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra dan Mi'raj itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa yang kita ambil pelajaran dari beberapa peristiwa-peristiwa tadi?
Yang pertama, pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisi dengan hikmah dan iman. Nah, itu maksudnya adalah bahwa untuk selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diperlukan ilmu. Dan ilmu itu berarti ada guru, ada murid. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disimbolkan sebagai seorang murid yang sangat agung, seorang murid yang sangat patuh. Dan Jibril alaihi salam di situ disimbolkan oleh Allah sebagai perantara dari Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita hendak beribadah kepada Allah, tentu kita mesti punya ilmu. Tentu mesti punya ilmu. Dan ilmu itu akan bisa kita dapat tanpa belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa dengan belajar. Tidak bisa dengan baca buku. Mesti dengan belajar. Nah, belajar itu berarti ada guru, ada murid. Nah, seorang murid itu mesti patuh dan taat kepada gurunya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dibedah, beliau tidak bertanya, Nabi kita kada bertakun kenapa dibelah dadaku. Nah, begitulah seorang murid mestinya begitu diperlakukan apapun oleh gurunya. Seorang murid itu mesti diam dan patuh kepada apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan bagaimana seorang murid yang agung, seorang murid yang mulia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Jibril alaihi salam sebagai penghubung Allah dan Rasulnya, apa yang dimasukkan ke dalam dada junjungan kita itu hikmah dan iman. Artinya apa? Bahwa seorang guru itu pertama-tama mesti memasukkan ke dalam hati muridnya tentang hikmah dan iman. Hikmah ini lebih khusus dari ilmu. Setiap hikmah itu pasti ilmu, setiap ilmu belum tentu hikmah. Ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang membuat ibadah kita diterima oleh Allah, itu namanya hikmah. Nah, ini yang pertama ditanamkan ke dalam hati seorang murid. Yang kedua, keimanan. Nah, apabila kita sudah punya ilmu hikmah, kita sudah punya iman, halangan apapun yang menghalangi kita untuk mengabdi kepada Allah akan kita lalui, akan bisa kita lalui dengan selamat. Karena halangan kita yang pertama untuk selalu bisa beribadah kepada Allah itu adalah dunia. Rasulullah waktu menuju Allah dipanggil oleh dunia, ya Muhammad, beliau tidak menoleh kepada dunia. Itu artinya pelajaran bagi kita bahwa bila mana kita ingin ibadah kepada Allah, ingin menjadi hamba Allah yang baik, dipanggil oleh dunia, jangan menoleh kepada dunia. Bagaimana agar kita tidak menoleh kepada dunia yang selalu menggoda kita? Modalnya mesti ada hikmah dan iman di dalam hati kita. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita hendak beribadah kepada Allah dengan istiqamah itu tidak mudah. Kita menuntut ilmu seminggu itu mungkin mudah, tapi kalau terus menerus tiap minggu baru ketahuan sulitnya, ketahuan susahnya. Karena ada halangan pertama dari dunia yang menghalangi kita. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana hikmah mengajarkan dalam hal kita menghadapi dunia.
agar kita bisa lulus daripada halangan dunia ini. Bagaimana caranya, hikmahnya, imannya, bahwa kita bisa melalui halangan-halangan dunia yang menghambat jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kita hendak sembahyang, itu kita bisa dihalangi oleh dunia, sehingga sembahyang kita ini jadi terlambat atau perai sama sekali. Seringkali kita ingin baca Quran, tapi kadang-kadang diganggu, dihalangi oleh dunia, sehingga baca Quran kita kadang-kadang terlambat atau perai sama sekali. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kita belum punya modal hikmah dan iman di dalam hati kita itu. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para ulama mengajarkan kepada kita, apabila kita ingin beribadah kepada Allah, dunia menghalangi kita, dunia menggoda kita, maka hendaklah godaan dunia itu kita jawab dengan hikmah, dan kita imani, kita yakini dengan hati. Wahai dunia, engkau tidak perlu memanggil-manggil aku, engkau tidak perlu menggoda aku. Ma qaddira li fahuwa yasilu ilayya. Wahai dunia, sesuatu yang ditakdirkan kepadaku itu pasti akan sampai kepadaku. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, kita hendak sembahyang, ada aja orang datang dengan godaan-godaan duniawi. Kena mau aku sembahyang nih, kada sampat lagi melayani ini orang, kena orangnya hilang, kada dapat duit jadinya aku, sehingga sembahyangnya tertunda karena melayani godaan dunia ini. Nah, bila hal demikian itu terjadi pada diri kita, maka katakan kepada godaan-godaan itu, ma qaddira li fahuwa li. Yang sudah ditakdirkan Allah untukku itu pasti akan sampai kepadaku. Wa ma lam yuqaddar li lam yasil ilayya. Yang tidak ditakdirkan oleh Allah kepadaku tidak akan sampai kepadaku. Nah, jadi halangan dunia biarlah kita lewatkan, kita terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dunia itu milik kita, pasti akan kita miliki dengan cara bagaimanapun Allah akan menyampaikan dunia itu kepada kita. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, kemudian kita terus beribadah kepada Allah. Setiap waktu kita sembahyang berjamaah, setiap malam kita menuntut ilmu, setiap malam kita baca Quran. Godaan-godaan dunia sudah kita lewati. Datang lagi godaan iblis, godaan syaitan yang ingin mengganggu, menghambat jalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada beberapa langkah godaan iblis. Kalau kita tidak punya cukup ilmu, tidak cukup iman, kita akan terjerumus dalam godaan iblis itu. Nah, yang pertama, iblis itu melarang kita untuk beribadah. Iblis melarang kita untuk beribadah. Itu pertama, iblis menggoda kita. Begitu kita hendak sembahyang berjamaah, menjadi iblis, kada perlu berjamaah. Nah, begitu kita hendak membaca Quran, kada perlu baca Quran. Ini pertama-tama iblis datang menggoda kita. Nah, bagaimana kalau kita kada punya hikmah di dalam hati, kada punya iman yang kuat dalam hati? Nah, di saat iblis mencegah kita untuk beribadah, apa yang kita jawab kepada iblis? Wa iblis, ana muhtaj ilaiha lizadil akhirah. Wahai iblis, aku perlu kepada ibadah itu untuk bekalku di akhirat.
Nah kalau kita kada punya ilmu, coba bayangkan kalau kita kada punya ilmu, jadi iblis kada usah mengaji peraya. Si anu topang kada mengaji ha sugihainya. Si anu topang kada mengaji tinggi ha pangkatnya. Ini mengaji belum tentu, kada usah mengaji. Nah itu godaan iblis. Tidak sedikit manusia yang terjerumus dalam langkah pertama iblis ini. Nah kalau kita punya ilmu, kita punya iman, kita jawab, ya iblis, ana muhtaj ilaiha lizadil akhirah. Wahai iblis, aku perlu kepada ibadah untuk bekalku di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, iblis tidak berhenti di situ. Yang kedua langkah iblis dalam menggoda kita, siapapun, tua, muda, laki-laki, bini-bini. Ujar iblis, kalau ikam hendak beribadah juga, ikam hendak beramal juga, ayuha, cuma kaina bila ikam tuha. Bila ikam tua aja. Ikam masih anum lagi. Ikam umur masih 50 hanyar. Terus sebelah rumah ikam 100 hanya mati umurnya. Kain aja beribadah, sudah tuha. Incam kalau lagi anum beribadah, karena tuha benakal sia-sia juga. Jadi kena hendak tua aja incam beribadah, kada usah wah ini. Nah ini bisikan syaitan dalam hati kita. Dan itu terjadi dalam diri kita. Pasti terjadi. Mengakui kada mengakui, terjadi. Hendak tobat, kain lagi isuknya aja. Isuknya aja. Isuknya aja. Hendak jadi orang baik, kain lagi isuknya aja. Bulan kain aja, mahadang bulan puasa aja kena. Sampai kena bulan puasa, mahadang bahar raya haji aja kena. Ini bisikan syaitan bila kita kada mampu menghadapi dengan bekal hikmah dan iman itu. Nah kalau kita punya hikmah dalam hati kita, kita punya iman dalam hati kita, apa kita jawab godaan syaitan? Ujar syaitan, kain aja beribadah. Apa kita jawab? La adri ajali. Syaitan, amun ikam nyuruh aku beribadah kaina, amun ikam nyuruh aku beribadah kaina, aku kada tahu umurku. Aku umurku kada tahu. Nah ini jawaban, ini hikmah. Ini hikmah, ini ilmu. Kalau ikam syaitanai, iblis saya menyuruh aku kain aja beribadah, la adri ajali, aku kada tahu umurku. Kalau aku tunda bulan depan ibadah, barangkali aku besok mati. Nah, ini gunanya ilmu. Ini gunanya ilmu. Ilmu kada didapat dengan waris. Kalau bisa abah alim, anak alim kada. Lain harta. Kalau kita kaya, mati anak kaya. Kalau ilmu, kita berilmu, kita alim, kita profesor, doktor, mati anaknya. Annamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu belajar. Dan belajar itu tidak ada batasan, minal mahdi ilal lahad. Masa ketuhaan sudah belajar dengan umur 60, tidak ada batasan belajar. Nah, menghadapi godaan-godaan yang demikian yang menghalangi kita untuk bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kalau sudah syaitan ini kada mampan menggoda kita dengan jalan yang ini, yang ketiga, syaitan, aku umur kada tahu, aku kaina bisa mati. Nah, ujar syaitan, mun ikam hendak beribadah juga, lah kasih, ajil, cepat. Syaitan menggasak pulang lawan kita.
supaya kita beribadah, disuruh syaitan lah kasih. Nah, kenapa syaitan itu mendesak, menyuruh lah kasih, bercepat? Karena setiap yang bercepat itu kada akan sempurna. Kada akan sempurna. Orang sembahyang belakalakas, kada jadi hasil. Orang berudu belakalakas, apa hasilnya? Orang baca Quran belakalakas, apa hasilnya? Nah, ini tujuan syaitan, ajil, segera. Nah, bila mana syaitan sudah mendesak kita dengan desakan segera beribadah, kita jawab. Nah, ini ilmu lagi. Wahai iblis, wahai syaitan, al-qalil ma'at tamam khairun minal katsir ma'an nuqsan. Sedikit aku beramal perlahan tapi sempurna, itu lebih baik daripada banyak namun saraba ma'ala-alang. Banyak beribadah cuma saraba ma'ala-alang semuaan. Ibarat orang berisi baju selambar cuma pas, lebih baik itu daripada banyak berisi baju, ada yang kada betangan sebelah, ada yang kada belihir sebutingnya, ada yang kada bepinggang sebutingnya. Nah, ini bujukan syaitan, dan ini ada pada diri kita, kita mengalami itu. Hendak segera. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita mampu mengatasi ini, beramallah kita dengan perlahan. Tetapi mantap. Ibarat baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Daripada Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim. Apa gunanya? Nah, beramal dengan perlahan, tapi mantap. Nah, syaitan kada habis lagi pekerjaannya. Ujar syaitan, kalau ikam macam itu beramal, ujar syaitan di hati nih, kalau ikam macam itu beramal, ikam nih top sudah, kada ada kisah lagi sudah ikam nih. Ikam nih paling ahli ibadah sudah. Karena orang sekampungan muji ikam. Sekampungan datang kepada ikam nih ahli ibadah. Ikam akan dihargai orang, ikam akan dimuliakan orang. Nah, ini godaan syaitan agar apa? Agar ibadah kita yang sudah baik itu menjadi tidak berharga di sisi Allah karena mengharapkan pujian manusia. Nah, ini perlu ilmu untuk menghadapi demikian. Apa ilmunya? Wahai syaitan, qad kafani ilmu rabbi. Qad kafani ilmu rabbi. Wahai syaitan, aku cukup Tuhanku yang tahu. Perkara orang kampung menghargai aku, kada ada urusan. Orang kampung memuliakan aku, kada ada urusan. Yang penting Allah tahu apa yang aku perbuat. Nah, ini mengobati godaan syaitan. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, syaitan tidak berhenti sampai di situ. Syaitan datang lagi kepada kita dengan jalan ujub. Nah, ujub itu artinya melihat kemampuan, kekuatan diri. Nah, ujar syaitan, kalau ikam macam itu berarti diri ikam sudah kuat. Diri ikam sudah bujur-bujur mampu untuk menghadapi aku. Diri ikam sudah bisa beribadah terus-menerus di jalan Allah. Nah, syaitan ini agar menjatuhkan kita ke dalam ujub, yang mana ujub ini merupakan salah satu min muhbitil amal, yang menggugurkan amal kita. Nah, bagaimana hikmahnya, ilmunya kita menjawab itu? Nah, kita jawab dengan jawab, hadza min fadli rabbi. Ini syaitan, aku bisa sembahyang macam ini, bisa puasa macam ini, bukan karena kekuatanku, tapi ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terhindar daripada ujub. Nah, yang terakhir, syaitan menggoda. Ujar syaitan, wahai Fulan, ini sudah 6 kali sudah kalah syaitan ini, karena kita punya ilmu, punya iman.
Yang terakhir syaitan menggoda. Bagaimanapun engkau beribadah, kalau ikam takdir masuk neraka, tetap ikam masuk neraka ini syaitan. Bagaimanapun engkau maksiat, tapi kalau engkau takdir ahli surga, kau tetap masuk surga. Nah, ini syaitan ingin mementahkan kita agar kita berpegang dengan takdir. Itu si Fulan bin Fulan dulunya ahli ibadat, Bala'am bin Ba'ura, aulia Allah. Tapi karena dia takdirnya neraka, akhirnya mati ke neraka. Nah ini punya ilmu lagi. Dijawab dengan ilmu kullun muyassar lima khuliqalahu. Wahai syaitan, kalau aku diciptakan untuk surga, aku pasti mudah berbuat amal untuk surga. Kalau aku mati dicipta untuk neraka, aku pasti mudah beramal untuk neraka. Nah ini terakhir syaitan menggoda kita. Nah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh dunia, beliau tidak menoleh karena dada beliau sudah diisi hikmah dan iman. Selanjutnya dipanggil lagi oleh iblis, tidak menoleh karena diisi hikmah dengan iman. Sampai akhirnya beliau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pelajarannya pada kita adalah isilah hati kita hikmah sebanyak-banyaknya. Perkuat iman sekuat-kuatnya. Niscaya kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sampai bertemu dengan Allah nantinya. Nah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kiranya inilah yang dapat ulun sampaikan dalam hikmah Isra Mi'raj ini. Salah khilaf mohon ampun dan maaf. Dan sebelum kita akhiri, terlebih dahulu mohon doa atas nama Haji Yahya sekeluarga dan rombongan yang akan menunaikan ibadah umrah, agar beliau mendapatkan keselamatan, kesehatan, kemudahan dan pulang membawa ibadah umrah yang makbulah. Nabi sirrin Nabi wa alihi wa ashabihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجنة في العلم وبركة في العمر وسعادة في الرزق وذنوب قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا من الحساب وأمنا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النذر الكريم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حوّن علينا بسكرات الموت ونجم من النار وبغير حساب. اللهم بارك لنا بذريتنا ولا تذرهم وفق من برهم. اللهم انا نرضى فيك والهدايه استقامه وحسن خاتمه وسعة الارض الرسول واجعلنا وذريتنا من عبادك الصالحين. اللهم انقلنا والمسلمين ما سقطت للسعاده ومن النار الى الجنه ومن العذاب الى الرحمه ومن الذنوب الى المغفره ومن العيسى الى اللسان ومن الخوف الى الامان ومن الفقر الى الغنى ومن الذل الى الرزق ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر من الإدبار إلى الإقبال من السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة من العبادة ومن الفضل الاجتهاد ومن حزن التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الذل العذر. اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالأمل والعمل بالتوفيق وعلى جميع بأمره جنة مسحوم ذلك بالنظر الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا الرحمن يا الرحيم يا ذا الإكرام يا ذا المعظم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اصبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ محمد. اللهم فرج أمة محمد بحق محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
صراط الذين الحمد لله الشكر لله الحمد لله الشكر لله أزكى صلاة وسلام برسول الله أزكى صلاة وسلام برسول الله الحمد العز لله الكبر لله العز لله الكبر لله أحلى صلاة وسلام برسول الله أحلى صلاة وسلام برسول الله الحمد لله الشكر لله الشكر برسول الله الخلق لله الكل لله الخلق لله الكل لله أما صلاة وسلام برسول الله أما صلاة وسلام برسول الله الحمد لله الشكر لله أزكى صلاة وسلام برسول الله أزكى صلاة وسلام فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم